Hai kawan maritim, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, kali ini kita akan melakukan explore di Museum Maritim Indonesia, khususnya display tentang keberangkatan haji di awal-awal abad ke-20. Saya di sini didampingi dengan Kang Andi. Kang Andi, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu, baik ya. Kali ini kita akan membahas transportasi laut untuk jamaah haji Nusantara Bu, terutama awal abad ke-20 Bu. Seperti itu. Gimana Bu? Menarik. Yuk, kawan maritim, kita ikuti penjelasan dari Kang Andi. Halo kawan maritim, ibadah haji merupakan hajat penting bagi seorang muslim, apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi naik haji zaman dahulu jelas berbeda dengan masa sekarang. Perjalanan haji masa lalu lebih menantang. Tak diketahui pasti kapan umat Islam di Nusantara mulai menunaikan ibadah haji. Namun demikian, Islam masuk ke Nusantara diperkirakan sudah terjadi sejak abad ke-7 atau semenjak Nabi Muhammad SAW mulai mengutus para sahabatnya rahimahullah untuk berdakwah ke seluruh dunia. Dilaporkan oleh Al-Ram Hurmuzi dalam Ajaib Al-Hindi bahwa sejak abad ke-7, para pelayar dan pedagang muslim dari Arabia berlayar ke ibu kota Sriwijaya untuk membeli rempah-rempah. Masa sebelum mengenal kapal uap, jamaah haji Nusantara berangkat menggunakan perahu layar menuju Aceh. Dari sana mereka menggunakan kapal dagang yang lebih besar menuju India. Tak ada kapal yang langsung membawa jamaah Nusantara ke Mekah. Setelah dari India, jamaah haji Nusantara akan melanjutkan perjalanan ke Yaman. Jika beruntung, jamaah akan mendapatkan kapal yang langsung ke Jeddah. Dan rute ini bisa memakan waktu setengah tahun dalam sekali keberangkatan. Berikut ini merupakan rute perjalanan jamaah haji Nusantara melalui kapal laut. Perjalanan ibadah haji dari Nusantara mulai dimudahkan ketika terusan Suez dibangun tahun 1869. Saat itu jumlah kapal uap yang berangkat dari Nusantara menuju Jeddah semakin ramai. Kapal-kapal pada awal abad 20 yang pernah digunakan untuk ibadah haji jamaah Indonesia antara lain kapal Ambu Lombo. Kapal ini diberangkatkan dari 3 pelabuhan di Indonesia, yaitu Surabaya, Tanjung Priok atau Jakarta, dan Padang. Mengangkut sekitar 400 jamaah calon haji dengan lama perjalanan sekitar 1 bulan. Selanjutnya adalah kapal Cut Nyadin dan kapal MH Tamrin yang dapat menampung hampir 1.000 orang jamaah menuju Mekah.
Beberapa tantangan yang berat dalam melakukan perjalanan haji menggunakan kapal laut antara lain kapal yang kemungkinan bisa karam hingga terdampar di suatu pulau dan terkurasnya stamina sehingga terdapat kemungkinan jamaah haji yang mungkin meninggal dalam perjalanan menuju Mekah. Dalam situasi darurat, jamaah yang meninggal tersebut akan dilarung karena perjalanan yang masih lama. Jamaah Haji Nusantara merupakan salah satu jamaah yang paling banyak di dunia dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada awal abad ke-20, dunia tengah dilanda berbagai wabah penyakit, tak terkecuali di negara semenanjung Arab. Tapi karena minat pergi berhaji yang tinggi sekali, akhirnya kapal-kapal Belanda di Nusantara yang mengoperasikan keberangkatan jemaah haji mengikuti regulasi pemerintah internasional, salah satunya regulasi mengenai karantina haji. Salah satu tempat karantina haji awal abad 20 yang paling dikenal yaitu Pulau Ondrus di Kepulauan Seribu. Dari tahun 1911 hingga tahun 1933. Selain di Pulau Ondrus, terdapat tempat karantina haji lain yaitu di Pulau Rubiah di Sabang, Aceh, dan Pulau Cipir di Batavia atau di seberang Pulau Ondrus. Nah, kawan maritim, setelah dikarantina di 3 pulau tadi, sebelum sampai Jeddah, jamaah Nusantara harus dikarantina lagi. Setelah dinyatakan sehat, jamaah haji kembali berlayar menuju Laut Merah. Sesampainya di perairan Jeddah, ribuan calon jemaah haji diturunkan di tengah laut. Mereka melanjutkan perjalanan menggunakan perahu kecil atau sekoci menuju pelabuhan. Di pelabuhan, mereka langsung ditemui utusan para syekh haji yang nantinya akan menjadi pembimbing ibadah haji selama di Tanah Suci Mekah. Hai kawan maritim, menarik bukan? Nah, itulah tadi penjelasan tentang display atau tata pamer terkait dengan keberangkatan haji. Dan gimana Kang Andi? Iya Bu, sungguh perjuangan masyarakat Indonesia sangat tinggi sekali ya Bu dalam menjalankan salah satu rukun Islam ya Bu ya, dari mulai berlayar menggunakan kapal layar, kemudian menggunakan kapal uap, dan sekarang menggunakan pesawat terbang. Dan jamaah haji Indonesia merupakan salah satu jamaah yang terbanyak di seluruh dunia. Mungkin itu aja Bu. Oke, nah kawan maritim, ikuti terus informasi-informasi baru dari channel YouTube Museum Maritim, dan mudah-mudahan itu akan selalu menambah wawasan kalian. Oke, Kamu, aku, cinta maritim. Kawan maritim.